Sejak kapan aku jadi dederan? Dengar suara lembut yang panggilku beneran. Baru aku sadar ternyata itu Tuhan yang tangkapku untuk ikuti jejaknya. Tuhan panggilmu, panggilmu, panggil kita semua. Pilihmu, pilihmu, pilih kita semua. Bawa cinta Tuhan ke seluruh dunia. Saudara-saudari yang terkasih, kita dalam masa Prapaskah dan selalu kita tanya diri sendiri, apa yang saya bisa mengurangi selama masa Prapaskah itu dalam bentuk puasa. Tentu puasa bukan hanya makanan, tetapi bisa kebiasaan-kebiasaan yang sebenarnya tidak apa-apa, tetapi justru yang begitu kita terikat padanya sehingga akhirnya membuat kita ditahan atau tidak bebas. Dan saya lihat dalam surat dari Paus, dalam juga pesannya untuk Prapaskah, dan dalam pesan untuk Prapaskah juga di Indonesia, ditekankan alangkah baik ambil kesempatan Prapaskah untuk lepas diri dari semua handphone, internet, media sosial yang tentunya sangat membantu, apalagi dalam pandemi, tetapi juga bisa menghalang kita. Masa Prapaskah untuk mengendalikan diri sendiri, untuk bisa menjadi lebih solider dengan orang lain. Tentu dengan pandemi risiko lebih besar lagi karena kita terpaksa tinggal di rumah, dan di rumah maka kita buka internet, buka televisi, buka handphone, dan menyibukkan diri dengan itu karena tidak bisa langsung punya hubungan dengan orang lain. Tentunya kalau kita membiarkan diri dibanjiri oleh semua alat itu, semua berita itu, kita bisa menjadi, pertama, tidak lagi bisa pikir. Alat-alat internet itu antara lain membuat orang tidak mau lagi baca buku, baca pun surat, langsung mau berita sekarang. Memang yang terjadi di sebelah dunia di sana dalam beberapa detik bisa diketahui di sini, tetapi yang justru ciri khas seorang wartawan ialah memeriksa, melihat dengan secara kritis, menganalisa beritanya, bukan mengirim langsung. Tidak ada arti kalau dikirim langsung dan dibanjiri. Bisa juga menimbulkan panik, karena kalau buka semua alat itu, apa yang kita dengar? Ada banjir, ada gunung api yang meletus, ada longsor, apalagi ada cara cara baru dari COVID, dan tidak tahu apakah vaksin itu. Akhirnya orang tidak lagi merasa tenang, tetapi merasa sangat-sangat khawatir. Saya sedikit mau ambil gurau. Dulu memang manusia kita semua kenal
patung dari Rodin dari abad ke-19, orang yang berpikir, orang yang dalam pikiran begitu konsentrasi. Tetapi justru dalam majalah Kompas saya temukan bahwa sekarang yang terjadi ialah kepala orang itu diganti dengan internet. Dia duduk atas kepalanya sendiri, tetapi untuk pikir ini, sehingga yang miskin tidak akan dipedulikan. Lihat dua gambar itu, memang sangat pintar orang yang buat karikatur atau gambar ini dengan membuat kita sadar. Saya temu juga suatu lagi yang bukan hanya orang muda, nenek yang sibuk dengan internet sehingga anjingnya tidak ada makanan. Anjingnya juga cari di internet untuk dapat makanan. Lelucon tentu, tetapi kalau kita sedikit mau memeriksa batin diri kita, kita akan menemukan bahwa ada benar juga dalam dua karikatur itu. Sudah sejak lama gereja memikirkan itu. Saya lihat bahwa sudah tahun 1936 dalam suatu ensiklik Vigilanti Cura, yaitu jadilah waspada, sudah dipikirkan. Tahun itu belum ada internet, belum ada itu, tetapi sudah ada. Dirasakan bahwa harus bijaksana dengan memakai sosial media. Dan sesudah itu tahun 1957, 1963 dan seterusnya diulang-ulang gitu. Ada memang segi sangat positif dengan makin banyak berita, tetapi ada juga bahaya. Dan akhirnya di Indonesia juga mulai ada pikiran itu. Pada tahun 1970, waktu diterbitkan suatu dari 197 pada tahun 1970 semua uskup-uskup dari Asia dikumpulkan di Manila karena Sri Paus ke-6 mau datang ke Asia. Dan justru salah satu tema yang diambil waktu rapat itu, di mana ada 6 uskup dari Indonesia yang ikut, plus 3 orang awam, dipikirkan tentang bagaimana nanti berita supaya tidak menjadi sesuatu yang menyesatkan. Dan pada tahun 1972, waktu diterbitkan Komunio dan Progreso, Komunio dan Perkembangan oleh Roma, di mana disebut itu juga itu, dibentuk di Indonesia, Panitia Wali Gereja Indonesia, Panitia Wali Gereja Indonesia bidang komunikasi sosial atau PBI Komsos, komunikasi sosial. Dan setiap tahun justru komunikasi sosial yang menerbitkan tema-tema untuk APP. Dan tentunya tahun ini juga dalam pandemi, dalam tema APP, soal waspada, bijaksana dalam memakai
semua alat informasi, internet, handphone dan lain-lain disebut. Di dalam itu dianggap bahwa memang melalui semua alat itu bisa memberi suatu ajaran seperti kita buat sekarang, ajaran katekes, bisa menyampaikan semua soal pastoral, sikap berpikir, nilai di balik penggunaan alat itu. Tentu kalau dipakai dengan baik, dengan semangat kritis, bukan hanya terima. Itu pun sekarang timbul. Sekurang-kurangnya saya lihat di Eropa, orang bosan dengan berita itu. Mereka tidak mau buka lagi TV untuk dengan berita karena selalu sama, dan instant, tanpa pikir. Justru kita harus dengan teliti mau menjadi waspada dan juga barangkali mendukung supaya dari pihak TV, dari pihak surat kabar yang memerlukan kita sebagai klien, sebagai konsumen, memberi kepada mereka bahwa stop membuat semacam pembanjiran berita dan lebih memberi informasi yang sudah dipikirkan, yang sudah dianalisi, yang sudah diperiksa. Betapa seringkali berita yang hebat, mengejutkan, dan beberapa jam atau hari sesudah itu dikatakan ini hoax, ini tidak benar, ini keliru, salah analisanya. Maka dalam hal itu, kalau iman kita memang adalah terutama komunio, yaitu kontak dengan orang lain, janganlah kita justru menjadi orang yang tidak berkontak lagi karena mengisolasinya dengan alat yang internet dan handphone dan lain-lain. Berapa kali saya lihat di kereta api atau di tempat di mana banyak orang, tidak ada satupun yang bicara dengan tetangga, masing-masing dengan HP-nya sendiri. Bisa jadi juga di rumah, orang duduk di sekeliling meja untuk makan bersama, tidak omong dengan tetangga, ada HP-nya. Kita orang tua harus mendidik anak untuk itu. Antara lain, saya tahu ada yang tidak mau memberi handphone kepada anak sebelum mereka cukup umur. Tentunya alat itu untuk anak penuh dengan permainan dan sesudah itu mereka tidak main lagi dengan kawan, tetapi sendiri. Begitu juga risiko dari semua pornografi yang begitu tersebar dalam alat itu, dan anak juga bisa dapatnya. Guru di sekolah harus juga mendidik dan membina untuk itu. Suatu kerja yang tidak gampang, yang akan memakai dari kita justru rasa berpuasa, mengendalikan diri, tidak membiarkan diri hidup enak-enak saja sebagai konsumen yang menerima apa saja yang datang. Produk komunikasi sosial mempengaruhi kita dalam berperasaan, berpikir, berbicara, bersikap, dan bertindak.
apakah kita mau menguasai alat itu atau diperbudakan olehnya. Ini suatu rencana untuk Prapaskah tahun ini.